Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnia Nifah di belakang 086. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bab 7 sistem informasi manajemen, yaitu pengembangan sistem. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Pendekatan sistem terbagi menjadi 3 rangkaian. Yang pertama, mengenali kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan membentuk satu pertimbangan. Adapun urutan langkah pendekatan sistem, yang pertama upaya persiapan, yaitu menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Yang kedua, upaya definisi, terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Yang ketiga, upaya solusi, yaitu melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang terlihat paling baik, menerapkan solusi tersebut, dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah dipecahkan. Upaya persiapan terdiri menjadi 3 langkah. Langkah pertama, melihat sebuah perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Selanjutnya, upaya definisi biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah-masalah sinyal yang menandakan bahwa keadaan berjalan lebih baik atau lebih buruk dari yang telah direncanakan. Langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima, mengenali bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Langkah kelima terdiri dari 7 unsur. Yang pertama, mengevaluasi standar, membandingkan output sistem dengan standar, mengevaluasi manajemen, mengevaluasi proses informasi, mengevaluasi input dan sumber daya input, mengevaluasi proses transformasi, dan mengevaluasi sumber daya output. Selanjutnya, upaya solusi. Langkah 6, mengidentifikasikan solusi alternatif. 3 solusi alternatif yang diidentifikasi antara lain menambahkan lebih banyak alat untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan, mengganti komputer yang lebih besar, dan mengganti komputer dengan LAN yang komputer yang lebih kecil. Langkah ke-7, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi yang terbaik. Jika cara dalam memilih alternatif adalah yang pertama analisis, kedua pertimbangan, dan tawar-menawar. Langkah ke-9, mengimplementasikan solusi, dan langkah ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Materi selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Tahapan SDLC antara lain yang pertama perencanaan, kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, dan yang kelima penggunaan. Materi selanjutnya, prototyping. Prototipe adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Prototipe terbagi menjadi 2 jenis, yaitu prototipe evolusioner dan prototipe persyaratan. Prototipe evolusioner adalah terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna. Sedangkan prototipe persyaratan dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan fungsional dari sistem baru. Selanjutnya, pengembangan prototipe evolusioner. Langkah membuat prototipe yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Dan yang keempat, menggunakan prototipe. Pengembangan prototipe persyaratan. Langkah 1-3 sama dengan langkah pembuatan prototipe evolusioner. Langkah keempat, membuat kode sistem baru. Langkah kelima, menguji sistem baru. Langkah keenam, menentukan apakah sistem baru dapat diterima. Dan yang ketujuh, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya, keuntungan prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Selanjutnya, kesulitan prototyping.
Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan. Yang ketiga, prototipe revolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang keempat, tatap muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Selanjutnya, pengembangan aplikasi cepat. Rapid Application Development, yaitu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototipe, namun dengan lingkup yang lebih luas. Unsur penting pengembangan aplikasi yang pertama adalah manajemen. Manajemen puncak hendaknya menjadi penguji coba. Yang kedua, orang. RAD menyadari adanya efisiensi penggunaan tim khusus. Yang ketiga, metodologi. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Dan yang keempat, alat-alat. Alat-alat RAD meliputi bahasa general keempat dan CASE. CASE adalah alat-alat rekayasa pelatih lunak dengan bantuan komputer. Selanjutnya, pengembangan berfase, yaitu suatu pendekatan bagi pengembang sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap: investigasi awal, analisis, desain konstruksi awal, konstruksi akhir, serta pengujian dan pemasangan sistem. Materi selanjutnya, desain ulang proses bisnis. Pengaruh BPR dalam operasi TI. Yang pertama, TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem-sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Pengaruh kedua, ketika sebuah perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya, usaha ini akan selalu memberikan efek gelombang yang menyebabkan perancangan ulang sistem informasi. Selanjutnya, inisiasi strategi proyek BPR. BPR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya hingga proyek-proyek seperti ini biasanya dicetuskan di tingkat manajemen strategi. Selanjutnya, rekayasa terbalik, yaitu proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang saling terhubungan di antara unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumen pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Selanjutnya, rekayasa ulang, yaitu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Selanjutnya, diagram arus data, yaitu penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Simbol-simbol tersebut dapat mencerminkan yang pertama, unsur-unsur lingkungan. Adanya istilah terminator dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Yang kedua, proses, digambarkan dengan sebuah lingkaran persegi panjang horizontal atau persegi panjang tegak bersudut melingkar. Yang ketiga, arus data, terdiri atas kumpulan unsur-unsur data yang terhubung secara logis yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Yang keempat, penyimpanan data adalah suatu gudang data. Selanjutnya, diagram arus data bertingkat terbagi menjadi dua. Yang pertama, diagram konteks, yaitu menempatkan sistem dalam suatu konteks lingkungan. Yang kedua, diagram nomor N, mendokumentasikan sistem dengan lebih banyak detail. Selanjutnya, kasus penggunaan, yaitu merancang ulang suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Format kasus penggunaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, naratif kontinu, yaitu format dengan nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan. Dan yang kedua, format pingpong, terdiri atas dua naratif dan dua penomoran yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas terjadi bergantian antara sistem primer dengan sekunder. Materi selanjutnya, manajemen proyek, yaitu ketika sistem memiliki nilai strategis atau pengaruhnya meliputi keseluruhan organisasi, direktur utama atau komite eksekutif perusahaan dapat mengusulkan untuk mengawasi sendiri proyek pengembangan tersebut. Steering Committee SIM, ketika sebuah perusahaan membentuk satu steering committee dengan tujuan untuk mengarahkan pengguna sumber daya komputasi perusahaan. Fungsi utama steering committee SIM yang pertama, menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Keuntungan utama steering committee SIM. Yang pertama, komputer akan digunakan untuk mendukung pengguna di seluruh perusahaan. Dan yang kedua, proyek-proyek komputer akan memiliki ciri-ciri perencanaan dan pengendalian yang baik. Selanjutnya, pengestimasi biaya proyek. Komponen pengestimasi biaya proyek antara lain informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan.
yang kedua pengalaman historis, dan yang ketiga pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Selanjutnya, input pengestimasian biaya. Yang pertama, kebutuhan sumber daya. Mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Yang kedua, tarif sumber daya. Biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Yang ketiga, estimasi durasi aktivitas. Periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Dan yang keempat, informasi historis, yaitu file-file dari proyek masa lalu, basis data pengestimasian biaya komersial, dan pengetahuan tim proyek. Selanjutnya, alat-alat dan teknik estimasi biaya. Yang pertama, estimasi analogis. Yang kedua, estimasi dari bawah ke atas. Yang ketiga, alat-alat terkomputerisasi. Dan yang keempat, model-model matematis. Selanjutnya, output pengestimasian biaya. Yang pertama, estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan dinyatakan dalam unit keuangan. Yang kedua, data-data pendukung, mendokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dan setiap asumsi diambil. Yang ketiga, rencana manajemen biaya, menjelaskan variasi biaya akan dikelola. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.